Gubernur Jateng, Mas Ganjar Pranowo. Kelihatan Pak, rambutnya tambah putih Pak. Kening mulai berkerut Pak itu. Itu nggak dibuat-buat Pak, alami itu Pak. Sebagaimana tanda-tanda dari Bapak Presiden. Tenang dulu, saya lagi konsentrasi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat diteriaki Presiden saat memberi sambutan di acara Rakornas PAN yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Tadi malam saya bertanya-tanya ini kenapa ya Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah? Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi, udah mendekati Pak Ganjar. Tegak lurus dengan Jokowi, PAN usung Ganjar Erik. Karena beliau kerja keras siang dan malam untuk memajukan rakyatnya, masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan sinyal menduetkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir maju jadi pasangan bakal Capres-Cawapres di pemilu 2024. Sekali lagi kita kembalikan ke nama yang direkomendasikan di Rakernas PAN tahun lalu. Nama Mas Sandi saya kira tidak ada di rekomendasi Rakernas PAN. Nama-nama lain adalah kadar internal. Nama Mas Ganjar dan Pak Erik ini 2 dari 9 nama. Dan kalau hari ini nama ini semakin populer berarti ini memang betul sudah mengkerucut. Ini sudah menyempit. Kalau soal PAN mengusung Ganjar bagi saya, ya karena memang Ganjar adalah nama yang selalu merajai dalam survei-survei politik yang belakangan ini sering dirilis secara terbuka. Kang Bima ini kan mazhabnya suara survei ya suara Tuhan. Karena survei itu merepresentasikan suara rakyat. Mas Ganjar ini selalu punya modal dasar angka kesukaan atau likability-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan nama Mas Anies atau Pak Prabowo. Memang kalau lihat rambut yang putih, paling jelas itu Pak Ganjar, betul kan? Tapi Pak Erik juga kalah. Kalau kerut-kerutan muka kayaknya Pak Erik tuh. Presiden Erick Thohir. Biasanya awal-awal sambutan seperti ini di semua partai saya absen Capres-Cawapres. Tapi pagi hari ini saya tidak akan mengabsen Capres dan Cawapres. Karena calonnya yang hadir sedikit. Nggak usah diabsen, semua sudah tahu siapa. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Partai Amanat Nasional atau PAN menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir cocok untuk berduet sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan melontarkan sebuah pantun yang menyebut bila Ganjar dan Erick Thohir bersama, Indonesia akan bertambah jaya. Izinkan saya mengakhiri pidato pada Rakornas PAN. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya, kata Zulkifli Hasan di Semarang, Minggu 26 Februari 2023. Zulkifli Hasan mengatakan sosok Ganjar seolah sama dengan ciri-ciri yang dilontarkan Presiden Jokowi. Diketahui dalam acara silaturahmi Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta, Sabtu 26 November 2022, Jokowi sempat mengungkapkan ciri-ciri fisik pemimpin yang memikirkan rakyatnya, di antaranya memiliki kerutan di wajah dan rambut putih. Presiden Jokowi pun mengingatkan pendukungnya untuk berhati-hati jika wajah seorang pemimpin celing bersih dan tidak ada kerutan di wajahnya. Beranjak dari hal itulah, Zulkifli Hasan kembali mengungkitnya. Terima kasih Pak Ganjar, rambutnya sudah memutih secara alami dan ada kerutan di wajah. Itu seperti tanda-tanda yang diungkapkan Pak Presiden. Itu karena beliau bekerja keras untuk rakyat agar rakyat bisa makmur dan sejahtera, ujarnya.
Sedangkan untuk Erick Thohir, PAN memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan Erick Thohir sudah berkali-kali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Pak. Zulkifli Hasan memanggil Erick Thohir dengan sebutan saudaraku. Kenapa dipanggil saudaraku? Karena PAN sudah menganggap Pak Erick sebagai kader Pak, ujarnya. Zulkifli Hasan pun menegaskan kehadiran Presiden Jokowi dalam acara PAN sangat berarti. Bagi kami Presiden adalah segala-galanya. Bagi kami Presiden adalah panglima tertinggi kami. Jadi kami akan mengikuti setiap arahan Presiden, ujar Zulkifli Hasan yang mendapat riuh tepuk tangan peserta Rakornas. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan kontestasi pemilu hanya tinggal kurang 1 tahun lagi. Pemilihan umum tahun 2024 nanti 60% pemilihnya adalah berusia di bawah 40 tahun. Maka PAN memiliki strategi yang tepat dalam merekrut generasi milenial. Saya melihat PAN sangat jeli, melihat peluang dan mengatur strategi untuk pemenangan pemilu, ujar Jokowi. Tidak ketinggalan pula, Presiden Jokowi juga menyindir 2 orang tamu istimewa yang selama ini diisukan mencalonkan diri menjadi presiden, yakni Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir. Biasanya saat acara besar partai, kami selalu mengabsenkan siapa calon presiden yang hadir. Tapi kali ini saya tidak akan mengabsen karena hanya ada 2 orang yang pengen jadi capres yang hadir, ujar Presiden disambut tawa peserta. Tapi kemudian Presiden Jokowi menegaskan kinerja pemerintah yang ada di bawahnya selama 8 tahun ini jangan sampai sia-sia hanya karena perpecahan politik. Tapi yang pasti saya ingin agar pemilu politik tidak memecah belah kita. Saya merasa sia-sia jika kerja pemerintah selama 8 tahun ini gagal karena perpecahan, ujarnya. Presiden Jokowi juga menyampaikan nilai investasi yang ada di Indonesia hingga saat ini, yaitu persentase investasi yang tadinya Jawa sentris menjadi seimbang. Melihat hal ini, pengamat politik Adi Prayitno menyoroti pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang salah satu isinya mengingatkan Partai Amanat Nasional agar tidak salah dalam memilih koalisi. Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi tersebut memiliki 2 makna. Pertama, kepala negara, kata Adi, ingin memastikan PAN berkoalisi dengan partai politik yang melanjutkan semua proyeknya. Saya kira maknanya Jokowi ingin memastikan PAN yang saat ini menjadi pendukung utama Jokowi berkoalisi dengan partai politik yang jelas-jelas akan melanjutkan semua legasi atau warisan semua mercusuar politik yang sudah dilakukan Jokowi, kata Adi dalam Kompas Petang Kompas TV, Minggu 26 Februari 2023. Itu pesannya jelas ya, jadi jangan sampai PAN berkoalisi dengan orang atau partai yang jelas-jelas mengatakan Jokowi gagal, infrastruktur ugal-ugalan, IKN sebagai proyek yang ugal-ugalan, dan seterusnya, ujarnya. Kedua, sambung Adi, peringatan tersebut disampaikan Jokowi untuk menegaskan agar PAN tidak berkoalisi dengan partai politik yang jelas-jelas mengusung politik identitas dalam menyambut pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Karena Jokowi di berbagai kesempatan mengatakan di 2024 jangan menggunakan politik identitas yang jelas-jelas memecah belah politik Indonesia, terutama Pilkada 2017 atau Pilpres 2019 lalu, tegasnya. Meski demikian, Adi menilai PAN tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang disinggung Jokowi itu. Sebab kata dia, kalau melihat kecenderungannya secara umum PAN akan tetap berada dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang mendukung Jokowi. KIB beranggotakan Golkar, PAN, dan juga P3. Adi pun menyebut peringatan Presiden Jokowi tersebut adalah sebagai pengingat untuk PAN dan partai-partai pendukung Jokowi lainnya. Jokowi hanya mereminder partai politik koalisi pemerintah saat ini adalah mereka yang bisa diajak kerjasama di 2024, ujarnya. Jadi ini semacam penguatan, pengukuhan komitmen supaya PAN yang saat ini berada di barisan Jokowi tidak neko-neko serta salah arah. Dan yang paling penting capresnya adalah mereka yang memastikan melanjutkan proyek yang sudah dilakukan Jokowi, tambahnya.